Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan yang ada di Warakas dan juga jemaat Tuhan yang ada di mana saja. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita kembali boleh berjumpa melalui Sehati di dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kembali lagi Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati indahnya persekutuan di dalam pujian dan sembah kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan mengalami tuntunan melalui kebenaran-kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan menolong hamba-Mu ini dan menolong kami semuanya, agar bersama-sama kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, saya memilih satu tema, yaitu menerima kehadiran Yesus dengan sukacita. Kisah Zakeus adalah kisah yang unik dan menarik. Tidak heran kisah ini membuat seseorang menciptakan
sebuah lagu yang akan selalu mengingatkan kita tentang ada seseorang yang bernama Sakeus yang rindu berjumpa dengan Yesus. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Ya, karena ingin melihat dan penasaran tentang siapakah Yesus itu, ia memutuskan untuk memanjat pohon ara untuk dapat memastikan bahwa ia bisa melihat Yesus dengan jelas di tengah kerumunan orang banyak. Mengapa ia memanjat pohon? Karena tubuhnya pendek dan terhalang orang banyak, sehingga dengan kerinduan yang besar untuk berjumpa dan melihat Yesus, ia memanjat pohon ara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata Sakeus tidak hanya melihat Tuhan Yesus, tetapi ia juga bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Yesus mengatakan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perjumpaan itu telah membuat Sakeus mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Sebelum Sakeus berjumpa dengan Yesus, hidupnya gelap karena ketamakan akan uang telah menguasainya. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat Sakeus memiliki komitmen yang baru sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Ia berani untuk melepaskan sikap yang tamak dan mau menebus semua kesalahannya. Ia mau berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Sakeus ini memberikan pembelajaran yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya melihat ada beberapa pesan untuk menjadi tuntunan bagi perjalanan iman kita. Yang pertama, rasa penasaran tentang siapa Yesus telah membuat Sakeus dapat mengalami suatu perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus. Ia tidak hanya dapat melihat Yesus dari atas pohon, tetapi ia menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Ia begitu dekat, dapat berbincang-bincang, menikmati kebersamaan dengan Yesus di rumahnya. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Karena itu, ia sangat tahu siapa yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan dirinya. Jika kita rindu untuk selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus, percayalah, kerinduan, hasrat, keinginan untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan akan terpenuhi. Karena Tuhan Yesus sangat senang bila kita selalu ada di dekatnya. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus akan menimbulkan suatu makna yang luar biasa. Sakeus berubah. Ia terselamatkan dari cara hidup yang tidak benar selama ini. Ayat 9 pembacaan kita dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perkataan ini ingin menjelaskan bahwa bukan hanya Sakeus yang terselamatkan, tetapi segenap orang-orang keluarga yang ada di rumah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Sakeus mengalami perubahan yang luar biasa itu? Karena Sakeus menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita, dan Tuhan berkenan kepadanya.
Mari selalu sukacita dalam menyambut firman Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena ketika kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita, berarti kita menyambut Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menghidupkan. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Terpuji Tuhan, amin firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya. Nama yang menang, Yesus namanya. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, menandai segala kasih setia-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih oleh karena kasih sayang Tuhan, sehingga kami kembali boleh menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih bahwa di dalam ibadah ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami tuntunan Tuhan yang sejati melalui firman Tuhan. Firman Tuhan telah menyegarkan kami kembali untuk senantiasa rindu berjumpa dengan Tuhan, untuk senantiasa rindu dekat dengan Tuhan, dan untuk selalu merasakan hati yang gembira ketika berada di dekat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ketika malam ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh
ini membawa sukacita bagi kami, karena melalui perenungan firman Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk mengalami tuntunan Tuhan yang sejati, yang membawa makna yang dalam bagi kehidupan kami senantiasa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan ini. Berkatilah akan firman Tuhan, supaya selalu kami boleh lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih, kami selalu berdoa untuk semua sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja, di berbagai daerah, bahkan yang ada dalam tugas pekerjaan yang sedang berlayar. Kami berdoa Tuhan, di dalam segala kehidupan mereka, di dalam segala tugas-tugas mereka, bahkan juga di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan hadir di dalam semua kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan melindungi dalam keluarga, Tuhan melindungi dalam pekerjaan, dan Tuhan menguatkan bahkan memulihkan yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus berdoa bagi sesama kami juga yang terpapar sakit penyakit dan dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Mohon hikmat dan tuntunan bagi para dokter dan perawat di dalam memberikan perawatan yang terbaik untuk pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini pemerintah kami sedang berusaha untuk mencarikan solusi dalam rangka menemukan vaksin ataupun menyediakan vaksin bagi penyakit COVID-19. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah sumber hikmat dan tuntunan, memberkati pemimpin bangsa kami, bahkan semua aparat rumah sakit untuk boleh bekerja sama dengan baik, sehingga suatu hari nanti vaksin untuk sakit COVID ini bisa diberikan ya Tuhan kepada masyarakat dalam rangka proses pemulihan. Semuanya kami mohonkan tuntunan yang daripadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kami akan menyambut istirahat kami. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan lindungi sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar, menyambut aktivitas kehidupan karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa hari esok di dalam sehati berdoa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.